Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan isi dari jurnal internasional yang telah saya temukan, yaitu tentang alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada sosiolinguistik, di mana sosiolinguistik ini mengidentifikasikan faktor pemilihan gaya bahasa pada manusia, yang mana manusia ini tuh merupakan dwibahasa, ya, masyarakat dwibahasa atau bahkan multibahasa. Lalu yang kedua ada kode. Pengertian dari kode itu sendiri apa sih? Lalu yang ketiga ada alih kode. Macam-macam alih kode dan alasan adanya alih kode itu seperti apa? Yang keempat, campur kode. Jadi macam-macam campur kode dan alasan adanya campur kode itu apa? Nah, yang terakhir saya sertakan beberapa contoh agar kita dapat memahami alih kode dan campur kode ini secara lebih mudah. Gitu. Manusia merupakan masyarakat berbahasa, maka manusia ini masyarakat yang memiliki lebih dari satu bahasa. Jadi masyarakat ini memiliki dua bahasa, ya teman-teman. Atau bahkan manusia ini bisa disebut dengan masyarakat multibahasa. Jadi masyarakat yang memiliki lebih dari dua bahasa, multi, ya, banyak bahasa gitu. Nah, kedwibahasaan yaitu dwibahasa yang digunakan oleh penutur secara bergantian secara situasi dan kondisi yang dihadapinya. Menurut sosiolinguistik sendiri, masyarakat ini memiliki lebih dari satu gaya bahasa. Kalau ada pemilihan gaya bahasa ini, ya, dipengaruhi oleh faktor situasional dan kondisional. Jadi ada faktor tingkat tutur, faktor register, faktor situasi formal dan non formal, faktor dialek, faktor sosiodialek, ya, sosiolek. Faktor tingkat tutur ini dipengaruhi oleh usia, kerabatan, pendidikan, topik pembicaraan, dan yang lainnya. Ambil contoh, kita sebagai remaja ingin berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita, pasti bahasa yang kita gunakan ini lebih sopan, lebih halus, ya kan? Atau lebih baku, lebih resmi, lebih baku, tidak seperti halnya kita saat berbicara dengan teman sebaya kita. Jadi kan berbeda, ya teman-teman. Lalu faktor register ini berdasarkan ranahnya. Contoh register pembawa berita di TV dengan pembawa berita sepak bola pastilah berbeda, ya teman-teman. Selain intonasi dan juga nada, pastilah ada hal lain yang berbeda. Lalu ada faktor formal dan non formal, di mana situasi formal bahasanya itu lebih baku, ya, daripada bahasa yang digunakan di situasi yang non formal. Lalu faktor sosial dialek, itu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial daripada penutur itu sendiri. Lanjut, faktor dialek. Jadi faktor dialek ini maksudnya apa sih? Variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang ada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Contoh, gaya bahasa di daerah Surabaya pastilah berbeda dengan daerah di Madura atau dengan daerah saya sendiri yaitu Bojonegoro. Pastilah berbeda, padahal sama-sama bahasa Jawa, ya kan? Atau bisa juga dengan contohnya gaya bahasa di daerah saya Bojonegoro dengan gaya bahasa di Madura, pastilah berbeda. Inilah yang disebut dengan faktor sosial dialek. Faktor dialek. Lalu ada yang namanya kode. Kode ini apa? Kode ini lebih merujuk pada yang namanya bahasa. Pada umumnya, ya, manusia ini kan memiliki lebih dari satu bahasa, ya kan? Maka dari itu bahasa ini dapat dialihkan dan juga dapat dicampurkan. Maka dari itu ada yang namanya istilah alih kode dan campur kode. Alih kode sendiri ditandai dengan penutur yang
memiliki lebih dari satu bahasa, di mana bahasa-bahasa tersebut dialihkan. Jadi penutur itu beralih dari bahasa satu ke bahasa dua, atau alih dari bahasa A ke bahasa B, ataupun sebaliknya. Macam-macam alih kode itu ada dua, yaitu alih kode intern dan alih kode extern. Di mana alih kode intern ini tuh memainkan bahasa nasional dan bahasa daerah, di mana bahasa-bahasa tersebut kan memiliki keterkaitan, masih ada hubungan eratnya. Contoh, penutur beralih dari bahasa daerah satu ke bahasa daerah lainnya, atau penutur beralih dari bahasa nasional ke bahasa daerah, ataupun sebaliknya. Jadi penutur beralih dari bahasa daerah ke bahasa nasional. Lalu alih kode extern di sini memainkan bahasa asing dengan bahasa nasional, di mana kedua bahasa tersebut kan merupakan bahasa yang keterkaitannya itu cukup jauh, ya kan? Gitu. Jadi sekarang contoh saja ya. Contohnya para penutur itu beralih dari bahasa nasional ke bahasa asing, ataupun sebaliknya, ya kan? Jadi penutur beralih dari bahasa asing ke bahasa nasional. Lalu contohnya lagi besar, penutur beralih dari bahasa asing satu ke bahasa asing lainnya. Alasan adanya alih kode itu apa? Jadi alasan adanya alih kode itu yang pertama adalah penutur, yang kedua lawan tutur, yang ketiga adanya kehadiran penutur ketiga, yang keempat topik pembicaraan, yang kelima ingin menghadirkan rasa humor, yang keenam yaitu untuk bergengsi semata. Biasanya alasan 6 ya, alasan yang ke-6 ini untuk bergengsi semata ini dilakukan oleh para remaja muda zaman sekarang, di mana biasanya mereka beralih dari bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, ke bahasa asing, biasanya bahasa Inggris ya, gitu. Lalu campur kode itu apa? Jadi campur kode ini merupakan peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih dengan cara memasukkan unsur bahasa satu ke dalam bahasa yang lain. Macam-macam campur kode itu ada 6 ya, ada 6 yaitu yang pertama campur kode yang berwujud dengan penyisipan kata, buster, idiom, klausa, lalu frasa, dan perulangan kata. Contoh, campur kode yang berwujud kata. Tolong yang di belakang itu jangan main game ya. Nah, kata game di sini kan yang dicampurkan game sendiri dari bahasa asing, bahasa Inggris ya. Kalau yang kedua buster. Contohnya buster itu jadi ngeprintnya itu habis berapa ya? Nah, ngeprintnya ini kan dari dua unsur bahasa yang berbeda, tapi tetap satu makna loh ya. Jadi print sendiri itu kan dari bahasa asing, bahasa Inggris ya. Lalu yang ngedanya itu dari bahasa Indonesia. Maka dari itu inilah yang disebut buster. Ngeprintnya ini merupakan campur kode yang berwujud buster dalam kalimat tadi. Dua unsur bahasa yang disatukan menjadi satu makna. Lalu lanjut idiom. Contohnya idiom campur kode dalam wujud idiom itu apa ya? Kita sebagai manusia sebaiknya memiliki cara bekerja alon-alon asal kelakon. Nah, alon-alon asal kelakon ini kan merupakan idiom dari mana? Merupakan idiom dari bahasa Jawa. Jadi idiom dari bahasa Jawa ini dicampurkan di kalimat yang sebelumnya kan merupakan bahasa Indonesia, ya kan? Campuran bahasa Indonesia lalu dicampurkan itu idiom bahasa Jawa tadi. Lalu klausa, contoh dari klausa, campur kode dalam wujud klausa itu apa?
contohnya seperti ini. Pemimpin yang bijaksana akan selalu bertindak ing ngarsa sing tuladha, ing madya mawon karsa tutwuri handayani. Nah, dari contoh tadi itu ya, kita ketahui bahwa klausa ialah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat sendiri ya, gitu. Lalu contoh dari campur kode dan wujud perulangan kata. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Nah, ini contohnya. Saya sih boleh saja, asal dia tidak tanya lagi. Nah, boleh dan tanya. Ini merupakan wujud campur kode dalam perulangan kata. Ya kan? Boleh, tanya. Lalu yang terakhir contoh kode dalam campur kode dalam wujud frasa. Contohnya apa? Contohnya nih. Gimana sih? Saya sudah kadung apik dengan dia. Nah, kadung apik ini kan dari bahasa Jawa ya teman-teman. Ini merupakan frasa kadung apik. Inilah campur kode dalam wujud frasa yang dicampurkan dalam kalimat yang sebelumnya itu menggunakan bahasa Indonesia, begitu. Lalu apa sih alasan dari campur kode? Yang pertama, ingin menjelaskan maksud tertentu. Jadi contohnya awalnya ini biasanya nih ya, guru ini kan biasanya menjelaskan dengan bahasa Indonesia, tapi lalu saat ingin menjelaskan maksud tertentu, sesuatu yang secara detail ingin sangat dijelaskan, itu biasanya beralih ke dalam bahasa daerah. Karena biasanya kita sebagai pelajar ini akan lebih paham, lebih mudah dalam menangkap maksud daripada guru kita ya, itu dengan bahasa atau disampaikan dengan bahasa daerah, bahasa yang sangat sudah biasa bagi kita, bahkan bisa menjadi bahasa ibu ya kan, bahasa ibu kita, bahasa sehari-hari kita, bahasa yang sangat banyak kita gunakan gitu, banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang kedua alasan daripada adanya campur kode yaitu karena adanya situasi yang menempatkan penutur pada hierarki sosialnya. Nah, yang ketiga ingin menafsirkan keakraban kepada orang lain. Biasanya menafsirkan keakraban dengan orang lain ini menggunakan bahasa daerah, ya kan? Dengan kita bahasa daerah itu biasanya hubungan kita dengan lawan tutur kita itu akrab, ya kan? Contoh, kita dengan teman akrab kita, pastilah kita menggunakan bahasa daerah, tapi berbeda dengan kita yang bertutur dengan teman yang baru kenal. Kenalan dong, nama kamu siapa? Ya kan? Menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ya kan, nanti kalau sudah akrab pasti lama kelamaan kita akan menggunakan bahasa daerah dengan teman kita tadi ya, untuk menafsirkan yang namanya keakraban kita dengan mereka. Lalu lanjut contoh di sini berupa data yang dikumpulkan oleh pengarang ya, analisis oleh pengarang pada jurnal internasional yang telah saya temukan ini. Jadi data tersebut ada alih kode dan campur kode dalam pembelajaran di kelas 10 SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Yang pertama yaitu ada contoh alih kode intern. Dalam pembelajaran tersebut ada peralihan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa Muko yang mana bertujuan untuk memperlancar komunikasi. Kita lihat di contohnya itu ya. Coba dilihat. Contoh alih kode internnya itu apa? Ini ya, sini.
pinter kabeh iki 10D. Nah, ini ya kan. Terus siswanya itu kan jadi terpancing kalau ikut-ikutan gurunya menggunakan bahasa daerah. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa siswa ini sebelumnya kan menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia, ya kan? Inilah alih kode intern dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa Ngoko yang dilakukan dalam percakapan pembelajaran tersebut. Lalu lanjut, alih kode intern berupa peralihan dari bahasa Jawa Ngoko ke bahasa Indonesia agar pembelajaran lebih formal. Gitu. Kita tahu di sini awalnya guru ini kan berbahasa daerah, bahasa Jawa. Lalu guru di sini ya berkata ya. Nah, kata ya ini kan memakai bahasa Indonesia. Jadi beralih dari bahasa Jawa tadi ke bahasa Indonesia atau bahasa nasional kita. Nah, di sini siswanya pun ikut-ikutan. Yang padahal siswa tadi pun sebelumnya ya menjawab gurunya dengan bahasa Jawa. Lalu di kalimat ya ayo cepat maju. Nah, ini siswa menggunakan bahasa Indonesia. Lalu contoh campur kode intern yang berwujud penyisipan kata. Alasannya karena agar suasana kelas ini terkesan lebih santai, ya kan? Yang alih kode intern tadi agar pembelajaran lebih formal, yang campur kode ini agar lebih santai. Kebalikan ya. Ini fokus pada contohnya ini, guru ini. T-nya piro. Nah, kata piro, ya kan? Kata piro ini kan dalam bahasa Jawa, bahasa daerah, sedangkan T-nya ini kan merupakan bahasa Indonesia. Nah, inilah yang disebut campur kode intern dalam wujud penyisipan kata. Katanya itu berupa kata piro, begitu. Disebut campur kode intern berwujud penyisipan kata. Lanjut contoh campur kode intern berupa penyisipan kata ulang agar suasana kelas terkesan lebih santai. Langsung kita fokus pada ini ya, guru. Guru ini berkata contohnya. Nah, contohnya ini kan kata ulang. Kata ulang dalam wujud bahasa daerah. Ya kan? Bahasa daerah atau bahasa Jawa. Kita tahu sebelumnya ini guru menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Lalu ada penyisipan kata ulang berupa contohnya itu dengan kata ulang tadi dalam bahasa Jawa, bahasa daerah. Itu inilah yang disebut campur kode intern berwujud penyisipan kata ulang. Lalu apa sih dampak positif dan dampak negatif daripada alih kode dan campur kode? Jadi dampak positifnya komunikasi lancar dan banyak kosakata yang akan kita miliki, ya kan? Lalu dampak negatifnya yaitu tatanan bahasa Indonesia jadi rusak dan kelas ini bisa menjadi tidak formal atau bahkan tidak serius. Maka dari itu alih kode dan campur kode ini sebaiknya tidak dilakukan dengan secara berlebihan, karena yang dilakukan dengan berlebihan itu kan tidak baik ya teman-teman. Oke, lanjut, ini sumber referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurang lebihnya jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.